Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi untuk membahas selanjutnya yang alhamdulillah saat ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengkoneksikan Java dengan database. Ya, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya kita memerlukan beberapa perangkat tambahan. Salah satunya adalah MySQL Connector. Nah, MySQL Connector, Bapak sudah download ya ini ya. Ini seperti ini nanti ya, ada MySQL Connector Java 8.025 ini Java Connector yang paling baru ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Java Connector yang paling baru. Nah, saya ambil contoh ya, nanti teman-teman kalau mau mendownload sendiri, nanti bisa dengan settingan seperti ini. Oke. Yang pertama, teman-teman itu harus cari, ini yang langkah pertama ya. Pertama tadi download. Sebentar ya. Yang pertama, teman-teman download Java konektornya, Java MySQL konektornya, MySQL konektor. Nanti bisa menggunakan yang paling baru ya, silahkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setting class path-nya. Class path-nya ada di mana? Sebelum ke sana, copy adik. Yang kedua, teman-teman itu bisa copy Java MySQL Connector tersebut ke folder instalasi Java-nya. Biasanya copy .jar-nya ya ke folder installer Java-nya. Nah, ada di mana? Biasanya di sini ya. Teman-teman bisa cek. Biasanya ada di sini. Di C, kemudian di C, kemudian di program file, kemudian di Java, ya, di Java. Kemudian ini kan banyak nih. Ada JDK 180.111 sekian. Nah, teman-teman bisa mencari yang paling baru. Gitu ya. Misalnya yang ini ya. JDK 1.8.029. Kopikan ke sini. Kemudian copy ke JRE, ya, JRE kemudian lib. Kemudian ada di sini nih, hasil copy yang tadi, extension. Nah ini ya, nah ini ada ya, di sini. Nah ini ada nih. Nah, jadi bisa di copy ke folder installernya, installer Java maksudnya ya. Itu yang jar tadi. Nah, setelah kita mengcopy ke folder tersebut, langkah yang ketiga adalah edit class path-nya. Edit class path. Jika belum ada ya silakan teman-teman bisa tambahkan class path-nya ya. Di mana di environment variable. Biasanya ada kalau di Windows 10 ya. Ada di sini, cari saja environment variable. Edit environment variable. Biasanya di sini, kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau bisa jangan dari sini ya, mendingan dari sistem. Bentar ya. Sistem. Nah, di sini ada sistem properties-nya ya. Sistem properties di sini. Kemudian yang ini nih. Advanced. Ini setelah di sistem properties ya. Nah, coba Bapak ingatkan dulu ya. Nah, di advanced. Kemudian di sini nih, klik environment variable. Nah, saya coba klik di sini ya. Nah, di sini kalau misalnya belum ada yang class path ya, teman-teman bisa tambahkan di sini. Tambahkan new. Kemudian class path. Nah, kemudian yang ini, yang variable value diisi oleh file jar yang tadi kita copy ke Java yang tadi. Misalnya di sini ya, browser, kemudian di sini ya.
Java JDK 11 JRL lib extension. Copy yang ini. Pilih yang itu. Nah, itu ya caranya nanti. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa mencoba. Gitu ya. Biar lebih meyakinkan, teman-teman coba buka di menu BlueG-nya. Tools, kemudian preference, kemudian ya. Di sini biasanya teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, library-nya dari hasil jar yang tadi kita download. Bisa juga dari sana. Nah, tapi nanti ini adalah back screen ya, maksudnya back di belakang layar ya. Nanti teman-teman kan kalau ujian kan nggak mungkin teman-teman harus nyeting ini. Tapi mungkin secara praktiknya teman-teman harus bisa lakukan itu untuk melakukan uji coba. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pengqueryan ke dalam database tersebut. Misalnya kita akan membuat suatu tabel dulu, kemudian kita isi tabelnya, kemudian kita coba tampilkan melalui program Java ini. Begitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Saya coba di sini ya. Nah, saya hilangkan dulu. Oke. Saya akan kembali ke kode program yang tadi saya buat. Jadi saya ulang ya. Jadi nanti sebelum kita membuat koneksi ke database, teman-teman harus bisa dulu setting agar kita dapat berkomunikasi dengan database melalui JDBC driver-nya. Nah, untuk men-setting itu ada beberapa langkah. Seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Download jar-nya. Tadi ya, download jar, tadi ya. Download file jar-nya. File jar MySQL konektornya yang berbentuk jar. Yang kedua, copy paste si MySQL konektor tersebut ke folder instalasi Java, khususnya yang berada di tadi itu kan ada di JDK, kemudian di lib, kemudian ekstensi, gitu ya. Lib, kemudian ekstensi, copy ke folder yang ini, yang terakhir, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini bisa setting class path. Setting class path. Ada di mana? Ada di environment variable. Ada di sistem properties. Sistem properties biasanya. Ya. Nah. Ini dari sini. Ini settingan teman-teman sebelum kita membuat koneksi dengan database. Jadi alat-alatnya kita buat dulu, segala tools pendukungnya. Nah, gitu ya. Nanti kalau perlu saya coba share untuk MySQL connector jar-nya ya ke teman-teman, biar nanti teman-teman bisa setting di rumah sendiri, kemudian bisa melakukan uji coba sendiri di rumah. Khususnya nanti dalam menjawab ujian, teman-teman kan harus bisa praktek ya. Oke. Itu beberapa langkah sederhana bagi kita untuk membuat settingan dalam melakukan koneksi dari Java ke dalam database melalui JDBC driver. Nah, oke, ada pertanyaan nggak? Silahkan. Settingan ini dulu ya. Karena kayaknya pertemuan kita cuma 2 kali lagi ya, perkuliahan ya. Silahkan, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan berikan waktu ya untuk memberikan pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya, nanti no respon. Mudah-mudahan teman-teman masih menyaksikan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat koneksi database menggunakan kode program Java. Nah, adalah selanjutnya. Saya perbesar dulu.
Oke. Tadi saya sudah bahas ya mengenai prosedur atau langkah sederhana agar teman-teman itu bisa lebih memahami apa yang harus ditulis, apa yang harus disiapkan, dan apa yang harus dilakukan pada saat melakukan koneksi. Yang pertama tadi saya ulas kembali, tentukan alamat dari database-nya. Yaitu dan mengetikkan tadi ada JDBC _2 MySQL _2 / localhost kemudian / nama database-nya. Yang kedua, teman-teman siapkan username-nya. Username login ke dalam database. Yang ketiga, siapkan password. Ya, siapkan password. Setelah kita menyiapkan yang ketiga, kita coba buka MySQL-nya. Ya, JDBC driver-nya kita buka melalui kelas for name. Gitu ya. Setelah kita membuka kelas for name, kita kumpulkan tuh apa yang sudah kita kumpulkan dari masing-masing variabel tadi. Dari masing-masing koefisien tadi. Ada alamat, ada username, ada password melalui driver manager get connection. Setelah kita mengumpulkan itu, kemudian kita tes untuk eksekusi testing username, password, dan alamatnya. Yaitu melalui statement yang STM yang sudah kita buat sebelumnya. STM sama dengan connect.create statement. Nah, baru nanti kalau misalnya cocok username dan passwordnya, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang berhasil. Saya ambil contoh begini ya. Contoh begini. Ini saya coba untuk ini kan dulu ya. Saya coba kasih statement dulu. Ke statement dulu, yang ini saya buka. Oke, saya coba sekarang ya. Saya coba. Ini udah share screen ya, full ya. Oke, udah. Di sini saya compile. Kemudian di sini saya koneksikan. Nah, ini berarti koneksi berhasil. Kalau begini ya, koneksi berhasil. Nah, coba misalnya, ya saya coba. Nah, kita coba. Ini ya. Kalau saya ganti di sini, root-nya menjadi misalnya Dian. Ini bukan username yang sebenarnya nih. Saya coba salahkan. Ini semestinya ini yang dieksekusi. Gagal koneksi Anda misalnya gitu ya. Kita compile lagi, kemudian kita coba jalankan lagi dari sini. Koneksi void main string. Kita coba jalankan. Nah, di sini ada koneksi gagal. Deny for user localhost to database testing DB. Itu gagal. Kenapa? Karena username-nya tidak dikenali. Ini Dian itu nggak dikenali nih. Dian enggak. Yang dikenali oleh si server itu adalah root. Nah itu. Jadi ini yang harus teman-teman pahami dalam melakukan koneksi dengan database. Saya yakin, ya, sesuai dengan pengalaman, teman-teman itu akan bingung menuliskan kode program yang ini. Kalau hanya dilihat aja, tanpa kita membuat prosedur analogi yang saya buatkan tadi. Seperti satu, membuat alamat, string alamat. Kedua, string user. Tiga, string password. Yang keempat, kita membuat untuk koneksinya. Kita panggil JDBC driver-nya. Misalnya seperti tadi ya, com.mysql.jdbc.driver. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita buat yang kumpulkan lagi semuanya menjadi get connection. Setelah itu baru kita testing untuk username, password, dan alamatnya. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan modifikasi berbagai macam program yang kita inginkan. Gitu ya. Apakah kita akan menampilkan isi dari tabel misalnya. Gitu ya. Oke, silahkan ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya nanti akan praktikkan bagaimana cara memanggil data dari dalam database. Nah, menampilkannya. Tapi sebelum menampilkan, saya akan buatkan dulu bagaimana cara bagi kita untuk menambahkan dulu data-datanya. Ya, silahkan ada pertanyaan nggak? Iya Pak, mau tanya Pak. Siapa ini? Iksan. Oh, Pak Ihsan, silakan. Ya. Apa misalkan pakai NetBeans kan itu udah ada library-nya ya Pak. Itu gimana Pak?
Kalau sudah ada library, tapi kan untuk nggak tahu ya di NetBeans itu perlu tambahan JDBC nggak? Menurut saya sih tetap perlu deh. Kalau yang Bapak tahu Udah ya. tersedia sih. Hmm? Udah tersedia. Udah tersedia. Itu tinggal di NetBeans. setting di tools-nya aja kan? Iya. Nah, berarti kan di tools yang ini ya, biasanya kalau di JDBC itu ada di option di preferensi sudah ada. Iya. Cukup satu kali itu doang kalau nggak salah ya. Iya. Beda Benar. dengan yang di BlueJ itu harus setting dulu melalui folder yang tadi. Nah, berarti kalau yang di NetBeans, karena Bapak kalau nggak salah Bapak nggak install NetBeans ya. Jadi dulu sih, oh Iya. ada nih sebenarnya ada. Oh iya ada ya. Nah, tapi Bapak lebih senang gunain yang ini lebih ringan ya. Kalau BlueJ itu lebih ringan penggunaannya. Bukan lebih gampang, tapi lebih ringan. Kalau lebih gampang sih gampangan NetBeans sebenarnya kalau penggunaan ya. Oke ya, kalau di NetBeans betul ya, itu sudah ada, kita tinggal setting di menu option di tulisan di sana, kemudian tetap harus import .jar-nya. Karena itu bukan bawaan sebenarnya kalau untuk .jar. Oke. Oke ya, terima kasih Pak Ihsan ya. Ya, Pak. Oke, silakan yang lain lagi. Ada lagi nggak? Coba saya lanjutkan nih untuk membuat datanya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya coba lanjutkan ke persiapan data dulu nih kita nih. Oke, saya akan siapkan dulu di sini datanya ya. Saya di sini tadi kita sudah membuat database-nya. Saya akan membuat show table. Oke, ini sudah ada, saya sudah buatkan tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Dari sini, saya coba select dulu sudah ada isinya apa belum. Nah, masih kosong ya. Jadi saya coba insert into mahasiswa dulu untuk persiapan data-datanya. Ya. Kemudian ada npm, ada nama. Cukup itu aja lah ya. Kemudian value. Kemudian di sini npm misal 2016. Pak Ihsan. Halo Pak Ihsan. Iya. Iya, Pak. Ini ya npm apa enggak? Apa? Berapa? 2020. 2020. 4350. 47. 4350. Oh, 4350. 0674. 0674. Oke. Namanya Ihsan ya, Muhammad Ihsan ya? Ihsan Abdillah. Enggak pakai Muhammad. Masalah kepanjangannya Ihsan itu Muhammad Ihsan ya. Sorry. Ihsan? Abdillah. Oh, Abdillah. Oke, bagus ya namanya ya, Abdillah. Oke. Alhamdulillah. Nah, sip. Saya coba enter. Oke. Select bintang from mahasiswa misalnya. Oke. Sudah muncul ya? Nah, ini sudah muncul. Oh, oke, saya tambahkan kelas ya. Update untuk inputkan nama kelas mahasiswa, kemudian set kelas sama dengan di sini S3G. F ya, S3F. Where misalnya npm. Ini nggak pakai var juga nggak apa-apa ya, sama baru satu ya. Select bintang from mahasiswa. Oke, ini sudah muncul. Nah, kita sekarang coba akan munculkan dari program Java. Nah, Bapak sudah buatkan contoh ya. Nah, ini ada result set. Nah, ini adalah keywords. Keywords ini sudah bawaan dari sana. Kita nggak bisa rubah. Kecuali yang ini nih, yang RS. RS itu adalah result set, itulah nama variabel. Boleh nggak Pak saya ganti? Boleh. Saya ganti misalnya dengan koneksi RS misalnya MHS. Kemudian STM. Nah, ini nih harus menyesuaikan dengan nama ini nih. Ya, nama ini sini nih. Nah, sesuaikan dengan nama ini. Kenapa? Karena ini adalah pintu gerbangnya, kuncinya dalam membuka database-nya. Jadi pada saat kita akan memberikan suatu perintah query ke dalam database, maka kita harus membuka ininya nih. Lewat mana? Lewat ini. Harus dipanggil STM-nya, harus dipegang kuncinya. Jadi kalau kita akan memberikan suatu perintah, gitu ya, bilang kepada yang tuan rumah, misalnya kan harus dibuka dulu kuncinya, buka kuncinya, kemudian baru berikan perintah. Misalnya gitu. Ambil contoh. Nah, jadi STM execute query, berarti kita akan mengeksekusi query. Ya, select bintang from mahasiswa, misalnya gitu ya. Nah, select bintang from mahasiswa.
Dari sini berarti kan kita akan menampilkan. Ini kan sama nih rumusnya dengan ini query-nya nih, dengan ini. Select bintang from mahasiswa sama. Gitu. Oke. Nah, setelah dari sini kita coba system out. Nah, ini tuh untuk mempersiapkan header-nya ya. Misalnya saya pengen ada npm, kemudian /t itu adalah tab, kemudian nama kan dia. Ini header dari tabel. Untuk maksudnya tabel tampilan, bukan tabel dalam database ya, tapi tabel tampilan. Di sini kita menggunakan while. While rs. Nah, ini rs ini nih. Kita harus ganti juga nih. rs mas. Itu adalah sebagai kumpulan query-nya tadi. Nah, jadi itu masih berupa array. Jadi rs mas itu masih berupa array. Karena kemungkinan besar itu banyak isinya. Select bintang masuk kan mungkin bisa aja isinya kan ada 1000, ada 2000 kan begitu ya. Jadi itu masih berupa rs itu masih berupa array. Ya. Kemudian rs next. Nah, di sini kita buka lagi. Oke. Ini adalah kurung kerawal buka seperti biasa ya. Block statement gitu ya. Di sini baru nih sistem out print rs kita ganti lagi di sini. Get string npm. Kalau bentuknya bukan string tapi integer misalnya, ya di sini get integer. Get double mungkin bisa, silakan. Karena npm itu adalah bukan integer, karena string, maka di sini get string npm. Sebutkan di sini, ini adalah nama file nih. Ingat ya, ini tuh bukan apa namanya? Sebentar. Yang ini itu bukan isi ya, tetapi nama atribut. Biasanya kan kalau kita membuat dalam tanda petik, itu kan sebuah isian string ya, sebagai sebuah isi kata, sebuah kata gitu. Tapi itu adalah sebuah atribut. Ya. Oke, ini ganti lagi rs mhs. Ini pun nama atribut. Atribut yang mana? Yang ini nih. Atribut yang describe mahasiswa. Nah, ini nih. Atribut npm, atribut nama, atribut kelas. Kita panggil di sini nih. Nah, gitu ya. Jadi kita akan menampilkan nama npm dan nama. Oke, Pak, saya pindah tambahin kelas deh ya, silahkan. Di sini misalnya kelas. Nah, di sini pun kita bisa membuat system out .print misalnya di sini gitu ya. Kemudian di sini ada juga apa namanya? Berarti 2 kali tab ya. 2 kali tab. Karena kan 2 kali ini nama. Oke. Di sini plus rs mhs get string. Nah, baru di sini ada kelas. Gitu. Kita coba compile, nggak ada error ya. Di sini sudah ada, alhamdulillah ya, di sini tidak ada peringatan error. Oke. Nah, kemudian kita coba jalankan programnya. Void main string. Nah, saya ada nih. Sudah berhasil ya. Nah, cuman mungkin ini kurang ini ya. Ini harusnya sesuai dengan tabulasi ya. Kalau 1 kali tab ya mengikuti gitu. Kenapa ya? Karena ini perbedaan ukuran panjangnya ya. Ini pada panjang semua. NPM-nya segini, namanya ini dan kelasnya ini. Gitu ya. Berarti ini sudah berhasil nih. Koneksi dengan database berhasil dan menampilkan pun berhasil. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, misalnya kita coba ganti yang ini nih. Pak, benar nggak sih ini adalah nama atribut yang ini? Sebelum percaya Pak, misalnya gitu ya. Ya silakan, kita coba ganti. Yang ini. Dengan nama 1 misalnya. Di sini kan tidak ada nih. Nggak ada nih. Nama 1 kan nggak ada. Coba saya ganti. Ini harusnya, mestinya ya. Ini mestinya error. Nah, kita coba compile. Kemudian di sini kita coba runningkan. Nah, di sini tuh pasti error tuh. Kenapa? Karena nama 1 itu tidak ada di dalam variabelnya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagi kita untuk melakukan koneksi plus melakukan query ke dalam dari database. Gitu ya.
Nah, coba Pak, bisa nggak Pak kalau misalnya yang ini saya melakukan update di sini, bisa nggak ya Pak? Misalnya begitu ya. Nah, misalnya RS1 di sini, RS0 ya, RS0 misalnya gitu ya. Di sini update mahasiswa. Set kelas sama dengan misalnya S3G misalnya gitu ya. Bisa nggak ya kalau begini ya? Nah, coba kita jalankan. Bisa apa tidak? Nah, itu. Manipulation statement. Execute query. Nah, ini ya. Update mahasiswa set kelas S sama dengan S3G. Oke. Nah, ini jadi teman-teman juga dalam melakukan query harus berhati-hati ya. Tapi ini coba kita hilangkan dulu. Ini mestinya jalan ya. Nah, ini error ya. Koneksi berhasil, tetapi apa namanya? Ada catatan. Cannot issue data manipulation statement query. Nah, soalnya kalau untuk update itu berbeda ya. Kalau untuk update. Nah, sekarang kita coba untuk select. Nah, ini select update. Oke. Minggu depan kita akan mencoba membahas untuk yang ketiga ya. Execute. Sebentar ya, minggu depan masih membahas apa ya? Pertemuan ke-15 kayaknya masih tentang koneksi Java database part 2 ya. Jadi masih membahas tentang query-queryan. Masih asik lah ya untuk teorinya ya. Gitu. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar tentang delete, tentang update, dan tentang insert 3 ya. Nah, jadi nanti untuk sekarang saya kira cukup untuk membahas dulu select ya. Insya Allah nanti di minggu depan saya akan lanjutkan ketiga-tiganya. Sekalian membahas tentang database bagian 2, database part 2. Yang paling penting sebenarnya targetan minggu ini adalah teman-teman memahami dulu bagaimana cara melakukan query ke dalam database dengan menggunakan Java. Oke, silahkan teman-teman untuk menuliskan. Ingat ya, menuliskan nama. Nanti Bapak absenkan sendiri. Sebentar ya. Kalau waktunya cukup, Bapak absenkan sekarang aja ya. Bentar. Tapi Bapak mendingan silahkan dicatat di chat ya, kolom chatnya dulu ya. Persiapan, nanti persiapan takutnya tidak ada waktu lagi. Nama aja cukup ya. Oke, Taufik Kusdinar. Hadir, Pak. I Gusti Putu. Muhammad Hanif. Prasetyo Sungkowo.